Saudara dan saudari, pada hari ini saya ingin berbicara tentang tradisi sebuah cinta. Dalam video-video sebelumnya, saya sudah menjelaskan dua tradisi. Ya, tradisi yang pertama adalah tradisi Saduki dan tradisi yang kedua adalah tradisi Farisi. Bagi Anda yang belum nonton video itu, sebaiknya Anda nonton dulu sehingga Anda akan mudah memahami video yang ini tentang tradisi Septuaginta. Seperti saya katakan dalam video-video sebelumnya, bahwa ada tiga tradisi besar yang mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan bermasyarakat ataupun kehidupan beriman, ya, orang-orang pada zaman Yesus dan pada zaman para rasul. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang tradisi Septuaginta. Dalam tradisi Septuaginta ini saya akan melihat tiga bagian penting. Bagian yang pertama itu tentang arti kata Septuaginta. Bagian kedua, bahwa Septuaginta itu memiliki 4 bagian besar. Apa saja? Saya akan jelaskan. Kemudian yang ketiga, itu apa tujuan dari Septuaginta itu. Baik, saudara dan saudariku yang terkasih. Arti kata Septuaginta itu berasal dari kata Latin yang artinya 70. Dalam bahasa Latin, penulisan angka itu pakai huruf atau pakai simbol. Jadi 70 sering itu ditulis sebagai LXX. Itu artinya 70. Baik, apa sejarah terbentuknya kata Septuaginta itu? Saudara dan saudari, pada tahun 285 sampai dengan 247 sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir, itu ada raja Mesir yang namanya Ptolemaios II Philadelphos. Ya, Ptolemaios II Philadelphos meminta 72 cendekiawan. Ke-72 cendekiawan ini itu datangnya dari 12 suku Israel. Itu berarti setiap suku mengutus 6 orang. Jadi kalau 6 kali 12 berarti ada 72. Saudara dan saudariku yang terkasih, mengapa hanya ada 70? Ya, jawabannya itu adalah bahwa kemungkinan besar ada 2 suku yang hanya mengutus 5 orang, sehingga jumlahnya hanya 70 orang. Saudara dan saudariku yang terkasih, itu artinya kata Septuaginta, 70. Terus apa sesungguhnya Septuaginta itu? Septuaginta itu selalu dipahami, dimengerti sebagai terjemahan tertua dan terpenting dari kitab-kitab Ibrani atau Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani. Itu artinya Septuaginta. Septuaginta itu adalah terjemahan tertua dan terpenting dari buku-buku atau kitab-kitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Jadi bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Itu artinya Septuaginta. Nah, dalam terjemahan itu, Septuaginta itu memiliki 4 bagian besar. Yang pertama itu adalah tentang kitab hukum, Pentateuch atau Torah, kitab-kitab Musa, mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu untuk orang-orang Yahudi sangat penting. Ya, yang kedua, kitab-kitab sejarah. Kitab-kitab sejarah itu ada kitab pertama dan kitab kedua Makabe, kitab Tobit, kitab Ester, kitab pertama dan kedua Raja-Raja, dan seterusnya. Dan yang ketiga itu adalah kitab puisi dan hikmat, seperti Putra Sirak, Kebijaksanaan Salomo, Kidung Agung, Amsal, dan selanjutnya. Dan yang keempat itu adalah kitab nubuat atau para nabi, seperti Daniel, Yeskiel, Yoel, Amos, Yunus, dan selanjutnya. Inilah saudara-saudaraku yang terkasih, ke-70 orang tadi
70 tetua atau cendekiawan berusaha untuk menerjemahkan buku-buku yang dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Tapi ingat, ini penting, bahwa buku-buku yang diterjemahkan tadi itu tidak dikumpulkan menjadi satu buku, ya, yang seperti kita miliki sekarang. Kita miliki sekarang itu adalah kumpulan dari itu. Pada waktu itu tuh mereka terjemahkan tetapi terpisah. Seperti bahwa kitab raja-raja terpisah dari Tobit, dari 1-2 Mahkabe, atau dari Kejadian, ya, jadi terpisah. Belum dikumpulkan seperti sekarang ini. Kalau yang dikumpulkan seperti sekarang ini adalah itu hasil karya bapak-bapak gereja. Jadi itu kita akan jelaskan bagaimana kitab-kitab itu dikumpulkan menjadi satu. Tapi pada kesempatan ini kita hanya melihat bagaimana karya 70 orang tadi, ya, Septuaginta, untuk menghasilkan terjemahan, ya, dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Baik, yang ketiga itu adalah tujuan dari Septuaginta ini. Untuk apa? Tujuannya apa Septuaginta ini diadakan? Atau Raja Mesir tadi itu meminta orang-orang, ya, dari ke-12 suku ini untuk berkumpul supaya menerjemahkan buku-buku itu. Tujuannya yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, entah itu yang ada di dalam Palestina maupun yang berada di luar Palestina, ya, terutama orang-orang Yahudi yang ada di Mesir, ya, yang berbicara bahasa Yunani. Ya, jadi banyak orang di Palestina maupun di luar Palestina itu bahasa Ibraninya sudah kurang, ya. Jadi kurang memahami bahasa Ibrani, dan bahasa yang banyak digunakan adalah bahasa Yunani. Makanya harus diterjemahkan untuk memenuhi kebutuhan itu. Orang ingin tahu, orang ingin baca, dan orang ingin mengetahui karya keselamatan Allah dalam diri mereka. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua itu untuk dimasukkan ke dalam perpustakaan Alexandria, ya, atau Iskandaria, ya. Alexandria, kota Alexandria itu didirikan oleh Alexander Agung pada tahun 331 sebelum Masehi. Jadi 331 tahun sebelum Yesus lahir, ya. Jadi setelah kitab-kitab itu diterjemahkan dan kitab-kitab itu terus digunakan sampai pada zaman Yesus, ya. Kemudian zaman para rasul, sesudah itu, bahkan sesudah itu, ya, sesudah zaman rasul juga masih tetap dipakai. Ya, jadi kitab-kitab itu sudah diterjemahkan, terus digunakan, ya, sebelum Yesus, pada zaman Yesus, dan sesudah Yesus dan para rasul. Nah, pertanyaannya mengapa? Karena pada zaman sebelum dan pada zaman Yesus serta sesudah Yesus dan para rasul itu bahasa Yunani adalah bahasa internasional, ya, bahasa internasional, atau yang sering kita pakai istilah itu lingua franca, ya. Lingua franca itu adalah bahasa pengantar atau bahasa pergaulan, sehingga dalam pergaulan sehari-hari mereka menggunakan itu, bahwa orang masih berbicara bahasa Ibrani atau bahasa Aram, ya, tetapi umumnya yang digunakan saat itu adalah bahasa Yunani, ya. Jadi bahasa Yunani itu digunakan cukup lama, sampai akhirnya bahasa Latin, ya, muncul. Kemudian bahasa Latin menjadi bahasa lingua franca. Akhirnya kitab suci yang sama itu, ya, kemudian diterjemahkan lagi dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Itu namanya Vulgata. Tapi itu akan kita bicarakan di kali berikut. Tetapi dalam video ini kita hanya fokus perhatian pada tradisi Septuaginta. Ya, catatan terakhir dari ketiga tradisi tadi, yaitu tradisi Saduki, tradisi Farisi, dan tradisi Septuaginta. Pertanyaannya, tradisi mana yang digunakan oleh Yesus dan oleh para rasul serta gereja perdana?
saya akan dijelaskan di video berikut. Jadi menanti sesudah ini akan video berikut, yaitu bukti-bukti mengapa Yesus dan para rasul itu mengikuti tradisi itu. Entah itu yang mana, nanti Anda akan lihat itu. Jadi tradisi Septuaginta itu, ataukah tradisi Farisi, atau tradisi Saduki, itu Anda akan lihat di video kali berikut. Jadi tetap sedia menonton, dan Anda akan belajar tentang hal itu. Akhirnya, saudara dan saudariku yang terkasih, terima kasih banyak untuk waktu Anda, terima kasih banyak untuk dukungan Anda, dan saya minta supaya Anda bisa membagikan video ini kepada teman-teman Anda. Dan bagi Anda yang belum subscribe, tolong subscribe, karena ini penting, sehingga Anda tidak akan kehilangan video-video berikutnya. Terima kasih, dan Tuhan memberkati.